Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2009. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cengang. Kaisar Wu Yue, apa yang masih kamu lakukan? Kata Kaisar Mingjang. Dia langsung menjadi sangat jelek wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak jauh dari sana, Kaisar Wu Yue sendiri nampak menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah pada Qin Chen. Nah, kamu adalah Kaisar Agung tahap awal pertama yang berhasil menyakitiku dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi apakah kamu pikir kamu telah menang sekarang? Kekuatan jurang datang, kata Kaisar Wu Yue, dan ledakan. Bersamaan dengan raungan Kaisar Wu Yue, seketika kekuatan yang membuat orang merasa sangat kedinginan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu kekuatan ini muncul di dunia, semua orang merasakan rasa sakit yang luar biasa yang menyebar di udara seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Saya melihat aura hitam bergulir melonjak dengan ganas di tubuh Kaisar Wu Yue, nampak naik ke langit, mengubahnya menjadi dewa iblis kegelapan dalam sekejap, dengan kekuatan untuk bisa menghancurkan langit dan bumi dalam setiap gerakannya. Begitu aura hitam ini muncul di dunia, kekosongan di sekitarnya benar-benar mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Terlihat dengan jelas bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan aura gelap ini dan dengan cepat terkorosi. Pada saat yang sama, setelah merasakan kekuatan ini, sungai mayat hidup melonjak dengan cepat, seolah-olah dia merasakan semacam kekuatan jahat yang telah menyusup ke dalam tubuhnya dan secara naluriah ingin melawannya. Ini adalah kekuatan jurang. Orang ini, Kaisar Wu Yue, dia sebenarnya benar-benar berkolusi dengan klan jurang. Dasar pengkhianat dunia bawah. Merasakan aura jurang maut yang menakutkan pada Kaisar Wu Yue, semua orang kuat di dunia bawah yang hadir langsung terkejut dan sangatlah marah. Hati mereka terasa dingin dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul di wajah mereka. Sebelumnya mereka hanya memiliki beberapa spekulasi tentang kolusi Kaisar Wu Yue dengan klan jurang. Namun masing-masing Kaisar Agung masih memiliki secercah harapan di hatinya. Karena bagaimanapun juga Kaisar Wu Yue adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung yang pernah memimpin dunia bawah selama ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, jika semua orang di dunia telah berkolusi dengan klan jurang, lalu siapa yang bisa mereka percayai? Namun ketika aura jurang di tubuh Kaisar Wu Yue benar-benar meledak, pada saat ini seluruh Kaisar Agung yang hadir merasakan keputusasaan di dalam hati mereka. Gumpalan aura jurang bermekaran membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Sebelum aura jurang itu bersentuhan dengan mereka, tubuh mereka terasa seperti sedang dimakan oleh semut-semut yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka sangatlah tidak nyaman. Di antara kerumunan hanya jantung Molly yang berdetak kencang dan dorongan tak berujung muncul di sekujur tubuh Molly. Setelah melihat kekuatan jurang maut, bukannya takut ataupun khawatir, Molly malah menjadi bersemangat dan setiap sel di tubuhnya berdetak kencang. Sial, kenapa ini terjadi lagi? Kata Molly. Dia terlihat jelek wajahnya. Kenapa dia merasakan keinginan untuk menjadi panas setiap kali dia merasakan aura jurang, dan dirinya tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya dirinya memiliki 2 pengalaman sebelumnya di Pulau Taiyin dan juga Gunung Hunyue. Jadi Molly relatif tenang. Akan tetapi dorongan kuat ini membuatnya terbang cepat menuju ke tempat inti gelap di mana sungai kematian berada. Apakah orang ini gila? Melihat Molly bergegas menuju ke tanah gelap, saat ini Kaisar Si Huang dan yang lainnya terkejut. Apakah orang ini tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan jurang maut? Mereka merasakan Molly dan menemukan bahwa roda kehidupan Molly masihlah sangat muda. Dia adalah seorang Kaisar Agung yang lahir hanya di era alam semesta ini, dan mereka tiba-tiba merasa tercerahkan. Anak manusia ini jelas baru saja menerobos belum lama ini, dan dia tidak mengetahui kengerian kekuatan jurang maut. Ini adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh kaisar tertinggi.
Jika anak ini tidak mencari kematian ketika dia bergegas masuk, mengapa dia melakukannya? Jadi ketika mereka melihat Molly bergegas ke tanah inti gelap, Kaisar Api Hitam yang awalnya memblokir semua Kaisar Agung dunia bawah bahkan tidak mencoba menghentikannya. Menurutnya, seseorang yang ingin mati, apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikannya? Di tempat inti yang gelap, setelah Kaisar Mingjang melihat aura jurang mengerikan yang terpancar dari Kaisar Wu Yue, ekspresinya sedikit mengembun, tetapi di saat yang sama matanya menunjukkan ketidakpuasan. Kaisar Wu Yue ini benar-benar terlalu picik. Dia jelas-jelas berkolusi dengan klan jurang, tapi dia tetap menyembunyikannya. Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan jurang. Jika dia telah melepaskan kekuatan jurang sejak lama, maka anak itu mungkin tidak akan mampu menembus Kaisar Agung. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang terjadi? Dan bagaimana dia bisa ditekan di sini? Namun untungnya Kaisar Wu Yue belum terlambat untuk menunjukkan kekuatan jurang. Nah, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melawan ini. Bunuh, kata Kaisar Wu Yue. Seketika, aura jurang melonjak di tubuh Kaisar Wu Yue dan aura jurang yang mengepul membumbung ke langit dari tubuhnya seperti asap esensi yang menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Itu dirilis dengan gila-gilaan dan ledakan. Dengan raungan Kaisar Wu Yue, kekuatan jurangnya yang tak ada habisnya dengan paksa didorong ke puncak gunung 5 gunung sucinya, dan saat berikutnya puncak gunung 5 gunung suci yang tak terbatas dikorbankan olehnya lagi. Seketika gelombang raungan yang lebih keras dari guntur menyapu. Di saat Kaisar Wu Yue naik, hanya dalam sekejap mata Kaisar Wu Yue telah berubah menjadi puncak gunung raksasa setinggi ribuan kaki dengan diameter hampir 10.000 kaki dan menghantam ke arah Qinchen. Puncak gunung raksasa ini benar-benar berbeda dengan puncak gunung lainnya karena seluruh tubuh puncak gunung ini tersusun dari bilah-bilah jurang yang sangat tajam, bahkan tidak terkena puncak raksasa tersebut. Bilah jurang itu dapat menghabisi ahli yang kuat kapan saja, dan hampir bersamaan dengan jatuhnya puncak gunung raksasa ini, bilah-bilah tajam jurang di semua sisi juga memotong kehampaan, dan dengan suara yang mendesis dan kehampaan di sekitar sepertinya mulai menyusut secara otomatis, terdengar semburan suara remasan dari kehampaan yang membuat orang yang mendengar itu sangatlah tidak nyaman. Kehampaan itu seperti kaca yang terus-menerus pecah. Retakan di jurang kehampaan bisa muncul kapan saja dan menelan semua kekosongan yang runtuh dan hancur. Itu telah mempengaruhi Qinchen hanya dalam sekejap mata. Qinchen tiba-tiba terkejut. Ini melalui puncak gunung hitam 5 gunung suci dan kekuatan jurang hukum, kehampaan yang menyatu dengan kekuatan jurang tanpa diduga. Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci telah mengendalikan kekuatan jurang maut sedemikian rupa, kata Qinchen. Saat ini Qinchen memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan jurang maut. Dirinya telah bertemu banyak orang dari klan jurang, seperti utusan suci teratai hitam di dalam tubuh Dewi Taiyin, dan juga utusan suci Uka di dalam tubuh Kaisar Bayangan. Namun di antara keduanya itu adalah bantuan kekuatan orang dari klan jurang. Maka aura jurang dapat diaktifkan. Namun Kaisar Wu Yue, dia mampu mengaktifkan kekuatan jurang secara langsung sendirian. Qinchen hanya pernah melihat metode seperti itu dari Molly. Sebelumnya jelas sekali kombinasi Kaisar Wu Yue dan klan jurang jauh lebih baik daripada Dewi Taiyin dan yang lainnya. Akan tetapi pada saat ini Qinchen tidak lagi punya waktu untuk memikirkannya. Dia bahkan tidak menunggu puncak gunung raksasa itu untuk jatuh, dan pedang Excalibur telah menyerang lagi. Bunuh! Pedang Excalibur dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi kekuatan. Penahanan yang dibawa oleh Kaisar Wu Yue itu dipatahkan sedikit demi sedikit di bawah energi pedang dari pedang ilahi Excalibur. Dan lalu terdengar suara gemuruh. Dengan suara pedang Excalibur, Qinchen telah menghentikan serangan Kaisar Wu Yue diblokir oleh pedang itu. Kaisar Wu Yue sepertinya belum ingin melihatnya ataupun tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Puncak gunung hitamnya jatuh lebih cepat daripada lebih lambat. Kamu bisa menghentikan gunung suciku, tapi kamu tidak akan bisa menghentikan kekuatan jurangku, kata Kaisar Wu Yue. Dia mencibir, matanya dipenuhi ejekan. Saat kata-kata Kaisar Wu Yue jatuh hampir dalam sekejap, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Wu Yue mengalir masuk.
Qin pun mengaktifkan pedang Excalibur untuk menghentikan serangan Kaisar Wu Yue. Akan tetapi dirinya tidak dapat menghentikan bilah jurang tersebut. Bilah jurang yang tak berujung itu menyelimuti Qin dalam sekejap seperti badai yang dahsyat. Tidak baik, hati-hati. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang terkejut di saat melihat Qin dibungkus oleh pedang jurang tak berujung. Kekuatan jurang sangat menakutkan dan dapat merusak segala sesuatu di dunia ini. Dengan tingkat kultivasi Qin saat ini, begitu dia terkontaminasi oleh kekuatan jurang, itu pasti akan sangat berbahaya dan mungkin tidak akan diketahui hidup dan matinya. Istana 10 kesengsaraan, bangun, kata Qin berteriak dengan marah. Dan dia langsung mengaktifkan Istana 10 kesengsaraan lagi. Dengan raungan, segel Istana 10 kesengsaraan mulai beroperasi dengan gila-gilaan dan boom. Saat berikutnya, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya menghantam Istana 10 kesengsaraan dengan keras. Istana 10 kesengsaraan mengeluarkan suara berdering dan terus berputar di bawah serangan bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi tidak ada gerakan sama sekali, tampak seperti rusak. Tapi itu mampu menahan invasi kekuatan jurang. Apa? Mata semua orang pun melebar. Istana 10 kesengsaraan merupakan harta macam apa itu? Harta macam apa istana gelap ini yang bahkan bisa menahan kekuatan jurang? Jika pedang Excalibur di tangan Qin tidak terkorosi oleh kekuatan jurang itu, semua orang masih bisa memahaminya. Bagaimanapun pedang Excalibur adalah harta setingkat senjata dewa. Tapi apakah istana yang gelap ini juga merupakan harta karun tingkat Kaisar Dewa? Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah setelah pedang Excalibur menghantam istana 10 kesengsaraan, nampak istana itu masih ada beberapa kekuatan yang belum sepenuhnya hancur, namun sebagian meresap ke dalam tubuh Qin. Kekuatan guntur, kata Qin. Seketika kekuatan guntur yang tak ada habisnya melonjak di tubuh Qin dan begitu napas jurang yang menembus tubuh Qin memasuki tubuhnya itu sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan guntur ilahi penghakiman di tubuh Qin dan nampak itu berubah menjadi kekuatan murni. Sebaliknya energinya malah memperkuat kultivasi Qin. Jadi apa yang dihadirkan kepada semua orang saat ini adalah pemandangan seperti itu. Dan setelah aura jurang yang bergulir terus-menerus runtuh, Qin yang menjadi pusat serangan tidak hanya gagal dibunuh, akan tetapi malah aura jurang itu malah mempercepat kecepatan kultivasi Qin. Adegan ini seketika mengejutkan semua orang. Apa kamu? Bagaimana mungkin kamu tidak terkontaminasi oleh kekuatan jurang? Kata Kaisar Wu Yue. Dia memandang Qin dengan tidak percaya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan juga kemarahan. Dia hampir menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak terkontaminasi oleh kekuatan jurang? Bunuh! Dia pun meraung mengaktifkan kekuatan jurang di tubuhnya seperti orang gila. Kekuatan jurang. Kekuatan jurang Kaisar Wu Yue nampak melonjak dalam sekejap dan bilah-bilah jurang yang bergulir itu nampak mengalir turun lagi seperti hujan lebat dan ditekan secara gila-gilaan dengan kekuatan Kaisar Agung Puncak. Ayo, dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi Kaisar Wu Yue sangat menakutkan ketika itu benar-benar pecah dengan tingkat kultivasi Qin saat ini. Bahkan jika dia dapat menahannya, dia mungkin tidak akan dapat mengatakan bahwa dirinya dapat sepenuhnya menahannya. Jejak darah diam-diam telah tumpah dari sudut mulut Qin. Melihat pemandangan ini, Kaisar Wu Yue merasa lega. Dia hampir ketakutan setengah mati. Dia mengira bahwa Qin adalah orang yang lemah, yang tidak akan bisa dibunuh dan akan sulit untuk ditangani. Bunuh dia! Kaisar Wu Yue tidak ragu-ragu lagi. Esensi di tubuhnya dan serangannya terus bergulir mengalir. Suara mendesing. Namun pada saat ini, suara mendesing terdengar. Sebuah aliran cahaya melesat, tiba-tiba mengalir entah dari mana. Dan aliran cahaya itu langsung memasuki serangan jurang maut tersebut, berdiri di depan Qin. Qin, biarkan aku membantumu, kata Molly. Ternyata itu adalah Molly. Qin, izinkan aku membantumu. Ketika Qin mendengar suara yang dikenalnya ini, dia menemukan bahwa Molly telah tiba di depan kekuatan jurang itu dan dalam pedang jurang itu, dan dalam sekejap Molly mulai langsung memblokir di depannya. Dia memblokir serangan Kaisar Wu Yue dalam kekuatan jurang itu di depan Qin.
Dia menghadapi pedang jurang yang tak berujung dan menakutkan. Molly sekarang bagaikan seorang pengawal yang sangat setia dan berani melindungi tuannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri.